Assalamualaikum Putri. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya baik. Sebelumnya terima kasih sekali karena sudah berkenan menjadi model dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kegiatan ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pra observasi, terus hari ini nanti dengan akan observasi dan besok ada kegiatan pasca observasi. Sekarang kegiatan yang pertama yaitu pra observasi, yaitu sebelum panjenengan nanti observasi, saya ingin tahu nanti tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran hari ini apa itu? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya ingin mengambil pas pelajaran matematika materi pecahan kelas 4. Tujuannya itu yang pertama itu menyebutkan pengertian pecahan, yang kedua menyimpulkan pengertian pecahan, terus yang ketiga menentukan nilai pecahan. Berarti materinya pecahan, pelajaran matematika. Dari tujuan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Untuk area pengembangannya itu kemampuan emosional anak sama kemampuan sosialnya, Pak. Sosial dan Emosional. Kira-kira menurut perkiraan Juli itu kira-kira nanti ada kendala atau tidak? Untuk kendala ketika saya menyusun pembelajaran ini, Pak. Menyusun modelnya. Kemarin saya menyusunnya itu kendalanya yang pertama itu ketika saya membuat rancangannya, Pak. Jadi menyesuaikan antara materinya apa sama kegiatannya apa. Melepaskan materinya, kegiatannya itu menyenangkan buat anak. Terus kendala yang kedua itu mengenai saya kan kadang-kadang ngomong Pak tahapan yang ada di modul ngajar. Skenario-nya. Jadi takut ada yang terlupa seperti itu. Dari perkiraan kendala yang akan panjenengan alami, kira-kira sudah ada persiapan strategi untuk mengatasi kendala tadi? Sudah. Tadi kan yang pertama itu menyesuaikan antara materi dengan kegiatannya, Penyusunan modul. Penyusunan modul. Kemarin saya itu sudah browsing dengan kegiatannya yang sesuai yang menyenangkan buat anak. Saya sudah browsing, jadi alhamdulillah sudah berhasil. Nah, dari kegiatan ini monggo nanti dipersiapkan, nanti habis istirahat saya masuk kelas ini nanti untuk sekedar melihat, bukan untuk mengevaluasi, tapi ya sekedar melihat kegiatan pembelajaran di kelas panjenengan bahwa dipersiapkan terutamanya mungkin mudah-mudahan nanti lancar. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya
ular menyenggol gergaji berarti kenapa? Nah, ular itu hanya sedikit ya, sedikit terluka karena menyenggol gergaji tersebut. Ular itu sangat marah. Kemudian ya dia mematok berkali-kali gergaji tersebut. Gergaji dipatok terus, dipatok ya. Tapi apa yang terjadi? Dipatok, digigit gergaji itu, maka terjadi apa? Malah mulutnya berdarah, darahnya lumayan banyak menurutnya. Karena kondisi tersebut, ular itu jadi semakin marah. Marahnya itu sangat marah, sudah level atas marahnya. Akhirnya ular tersebut melilit gergaji tersebut ya, dengan sekuat tenaga, dengan sekencang tenaga. Apa yang terjadi? Ular tersebut bagaimana karena melilit gergaji? Ular tersebut akhirnya mati dengan sia-sia, meninggal. Oh iya, kan mati dengan sia-sia. Mati ya. Dari cerita ular yang melilit gergaji tersebut, ada amanat yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Apa contohnya, amanatnya? Kita dapatkan apa dari situ hikmahnya? Apa ya? Dari cerita ular yang melilit gergaji. Apa? Nolong. Coba yang lain. Jangan apa? Ya, jangan marah kepada orang lain. Terus yang lain, benar apa? Yang lain apa lagi? Jangan dendam. Jangan balas dendam. Jangan membenci orang lain. Terus apa lagi? Memaafkan kesalahan orang lain. Membuang pikiran buruk yang ada di dalam hati kita. Ya, pikiran buruk yang ada di dalam hati kita itu harus dibuang. Kenapa? Kenapa harus dibuang? Karena kalau tidak dibuang, karena kalau tidak dibuang ya, kejadiannya akan seperti ular tadi. Ya, bukan mati, tapi akan merusak. Pikiran negatif itu akan merusak diri kita dari dalam. Hidup kita tidak akan merasa tenang. Kita tidak pernah bahagia karena hanya berpikir yang negatif-negatif terus. Akhirnya kita tidak maju, kan? Nah. Coba ya, guru tuliskan di papan tulis, kalian perhatikan. Apa jenis bilangan yang guru tuliskan? Apa ini? 38. Bagaimana membacanya tadi? 34. Jenisnya berarti bilangan apa ini? 34. Ya, membacanya 34 jenisnya. Oh, jenis. Namanya bilangan apa ini? Pecahan. Pintar, bilangan pecahan. Anak-anak, jadi kali ini kita akan belajar matematika. Matematika itu pecahan. Ya, tentang pecahan. Nih, tujuannya atau yang diharapkan ketika kalian sudah mempelajari pelajaran pada hari ini ya, kalian diharapkan itu bisa mengetahui unsur-unsur dari pecahan. Terus bisa mengetahui pengertian dari pecahan, terus bisa menentukan nilai dari suatu pecahan, dan nanti juga akan membuat arsiran. Bisa membuat arsiran sesuai dengan nilai pecahan yang ada. Aktivitasnya itu nanti ada mengamati,
dilakukan? Kenapa anak tersebut memotong kuenya? Anak-anak tahu, terus karena apa? Ingin memakannya. Ingin memakannya karena apa lagi? Apa? Untuk dibagikan kepada orang lain. Terus apa lagi? Sudah cukup? Bertanya lagi. Berapa nilai pecahan untuk setiap potong roti apabila anak ini memotongnya menjadi 20 bagian? 20 potong. Nilai pecahannya berarti berapa? Ada yang tahu? 1/20. 1/20. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pecahan ya. Nih, berjelas. Loh, Mama, Bu Guru membawa apa? Apel. Terus bagaimana caranya agar apel yang jumlahnya 1 ini agar bisa Bu Guru bagi-bagi? Potong. Oke, Bu Guru sekarang potong ya. Kok jangan Bu Basir? Bu Guru memotongnya menjadi berapa bagian? 4. Sekarang Bu Guru kasih ke Abna. Apelnya Bu Guru kasih ke Abna. Ya. Kasih ke Abna 1 bagian. Berarti nilai pecahannya ini berapa ya? 3-3-nya ke Sabir. Berapa nilai pecahannya? 3/4. Siapa yang memilih 3/4? Yang lain memilih berapa? Ini Bu Guru menuliskannya 3/berapa ya? 3/4. 3 ini berasal dari mana? 2 ini dari bagian yang diterima oleh Zabir.
persegi. Coba Bu Guru sekarang tuliskan pecahan 5/6. Penyebutnya angka berapa? 6. Pembilangnya 5. Berarti sudah paham sampai situ? Sudah. Jadi unsur-unsur dari pecahan terdiri dari apa saja? Unsur-unsur itu bagian dari pecahan terdiri dari apa saja? Jadi kalau ada pertanyaan apa saja unsur-unsur dari pecahan, jawabnya adalah pembilang dan penyebut. Paham ya sampai situ ya? Apa itu pecahan? Nah, sekarang kita akan belajar. Kita akan cari tahu apa sih itu pecahan. Pecahan berbagian. Bapak lihat bagian yang berwarna biru. Apa itu pecahan? Ya sudah. Pecahan adalah dari satu apa? Dari satu. Sampai satu. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Tadi dicari sama kalian perhatikan ini gambar apa ya? Gambar datar apa namanya? Persegi. Persegi.
Betul jawabannya. Betul. Tepuk tangan. Sama 3. 1, 2, 3. Nilai pecahan pada warna satu. Wah, sama jawabannya. Sama. Yuk lanjut. Sama jawabannya? Sama. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang ini udah boleh duduk. Sini dikumpulkan yang pendeknya. Orang tua yang beri
Itu akan ada tindak lanjutnya, yaitu ada remedi.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat baik. Saya itu mengganggu waktunya dalam belajar meningkatkan diri di arah observasi, karena saya berlatih untuk menjadi observer dan bukan bersedia menjadi mewakilinya. Dan kegiatan hari ini adalah kegiatan juga di mana yang kemarin hari Senin kita sudah observasi dilanjutkan dengan observasi kemarin paginya juga melakukan pembelajaran kalau tidak salah pembelajaran matematika materinya pecahan. Kalau saya mengamati kemarin memang kelas luar biasa namanya aktif. Dari kegiatan pembelajaran kemarin menurut pandangan itu bagaimana Pak?
Kalau penilaian secara berkelompok kemarin anak-anak sudah tidak aktif semuanya ya. Alhamdulillah hasilnya bagus Pak, semuanya benar. Untuk apa tadi tindak lanjut nih Pak. Rencana tindak lanjut yang pertama untuk mengatasi kelemahan yang pertama tadi yang kurang memperhatikan tentang secara menyeluruh nih Pak. Yang itu tindak lanjutnya mungkin ketika sebelum pembelajaran dia dalam kegiatan pendahuluan saya membuat kontrak terlebih dahulu Pak. Misalnya sesama teman harus saling menyayangi seperti itu dan mengingatkan kepada anak-anak biar mereka dari dalam dirinya itu sadar seperti itu Pak. Kalau sama teman itu harus saling menyayangi. Ini di sini Kesepakatan kelas yang dengan pesan-pesannya mengingatkan kepada anak. Itu untuk tindak lanjut yang pertama. Untuk tindak lanjut yang kedua kan itu berarti kendala ya, kendala saat pembelajaran jadi sewaktu saya menyusun modul ajar mungkin setelah itu saya itu membuat kemungkinan kendala yang terjadi Pak. Jadi apabila terjadi dalam proses pembelajaran saya itu sudah bisa mengatasinya atau meminimalisir kendala yang ada. rencananya mulai kapan? Mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan nanti bisa panjenengan ditindaklanjuti untuk pembelajaran selanjutnya, karena biar bagaimanapun kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa dalam pembelajaran yang tapi juga nyaman dalam artian baik dalam cara mengikuti pembelajaran dari panjenengan maupun dari teman-teman. Ya, kemarin yang sedikit ada pertengkaran dari guru saya ya. Memang kalau saya sampai dengan itu Masih ada kesempatan salah juga Iya. lalu dari kasih dan bisa dari memang anak seperti itu anak-anak belakang. Iya, kalau baik, terima kasih Mbak Triani atas informasinya dalam kegiatan pantau informasi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya panjenengan benar-benar maaf kalau dalam kegiatan observasi kelas kali ini mengganggu panjenengan sehingga pembelajaran panjenengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triani SPD, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Noto. Setelah saya menjadi model supervisi akademik oleh Pak Firman, saya memperoleh banyak pengetahuan tentang kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Pak Firman, sukses selalu untuk program guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.